Semua orang yang pernah melihat benih ini harus mati. Tapi aku langsung menelannya ke dalam perutku. Aku mengandungnya selama 18 tahun. Asalkan aku menunggu sampai benih itu bertunas di dalam tubuhku, aku akan mengalami perubahan total yang luar biasa. Tapi, sebelum benih itu bertunas, aku tidak boleh membuka mulut untuk bicara. Karena begitu aku membuka mulut, aura dari benih itu akan bocor keluar dan memancing amukan petir surgawi. Bahkan aku bisa mati tersambar petir. Jadi, selama 18 tahun ini aku tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Itulah yang membuat orang lain mengira aku ini bisu. Esok adalah hari terakhir dari 18 tahun itu. Tapi hari ini, justru terjadi sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Terlihat Liu Ruyan sedang menodongkan sebilah pedang besar ke lehernya sendiri. Aku lebih baik mati daripada harus menikah dengan Fang Chen. Ruyan, kalau kamu membatalkan janji, orang-orang akan menganggapmu tidak tahu berterima kasih. Aku tidak peduli. Ayah harus carikan jalan keluar untukku. Liu Zengyan pusing bukan main. Tanpa sadar, matanya melirik ke arah Fang Chen yang berada di sudut ruangan. Wajahnya tampan, postur tubuhnya tinggi, tatapan matanya tenang dan memancarkan kecerdasan. Dia memiliki aura yang anggun dan tenang. Seorang pemuda dengan penampilan yang luar biasa. Sayangnya, dia bisu, dan juga seorang pemuda bisu yang setelah diperiksa berkali-kali, ternyata tidak memiliki akar spiritual. Sedangkan putrinya adalah seorang jenius langka dengan akar spiritual tingkat 6, yang disukai oleh seorang penatua dari Sekte Awan Hijau, dan akan diangkat menjadi murid pribadinya. Masa depannya sangat cerah, keduanya bagaikan langit dan bumi, benar-benar bukan dari dunia yang sama. Suamiku, kalau memang tidak bisa, biarkan saja Ruxue yang menggantikan Ruyan untuk menikah. Begitu kata-kata itu terucap, semua anggota keluarga Liu serentak menoleh ke arah Liu Ruxue yang berdiri di belakang kerumunan. Dia adalah seorang gadis dengan postur tubuh yang biasa-biasa saja. Sebagai seorang kakak, dia jauh lebih cantik daripada adiknya, Liu Ruyan. Sayangnya, dia lahir dari seorang selir. Statusnya di keluarga Liu jauh di bawah Liu Ruyan. Wang Yingfeng menyuruh Liu Ruxue untuk menggantikan putrinya sendiri dan menikahi seorang pria bisu. Hal itu membuat banyak orang di keluarga Liu tidak tega melihatnya. Aku masih ingin berbakti di sisi ayah. Kumohon, jangan nikahkan aku. Liu Ruxue menggigit bibir merahnya erat-erat, memohon tanpa daya. Namun, Liu Zengyan mengabaikan tatapannya dan berkata dengan nada berat dan penuh makna, Ruxue, keluarga Liu kita sudah terpuruk selama 100 tahun. Dengan susah payah, akhirnya lahirlah seorang jenius seperti adikmu. Masa depan keluarga Liu ada di tangannya. Anggap saja ayah yang memohon padamu. Gantikanlah adikmu dan menikahlah dengan Fang Chen. Apa ayah harus berlutut untuk memohon padamu? Liu Ruxue terperanjat. Dia bergegas membantunya berdiri dan berkata dengan cemas, Ayah, jangan begini, aku bersedia menikah. Sudah ya, begitu dia setuju. Matanya dipenuhi rasa pilu karena merasa dianiaya. Barulah Liu Zengyan berdiri tegak. Beban besar di hatinya selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Dia tersenyum lega, lalu menatap ke arah Fang Chen. Nak Chen, bagaimana menurutmu? Fang Chen duduk dengan tenang di sudut, menyesap tehnya perlahan-lahan. Mendengar itu, dia mengangkat matanya dan melirik Liu Ruxue yang terus menunduk dalam diam. Melihat mata gadis itu yang berkaca-kaca, dia hanya bisa menghela napas dalam hati. Kasihan sekali, dijebak oleh keluarganya sendiri. Keluarga Liu sama sekali tidak berniat menikahkan putri kebanggaan mereka, Liu Ruyan, dengan Fang Chen. Mereka sudah sejak lama berencana menjadikan Liu Ruxue sebagai tumbal. Mulai dari Liu Ruyan yang mengancam akan bunuh diri, lalu Wang Yingfeng yang mengusulkan pernikahan pengganti, hingga Liu Zengyan yang memainkan kartu kekeluargaan. Semuanya sudah mereka atur dari awal. Liu Ruxue yang polos dan baik hati, dengan mudahnya tertipu dan setuju untuk menjadi pengantin pengganti. Sungguh gadis yang malang. Bagaimana mungkin Fang Chen tega menyakitinya? Dia mengambil kertas dan pena yang selalu dibawanya, lalu menulis secarik kertas. Paman tidak perlu mempersulit Ruxue. Kediaman Liu telah merawatku selama 10 tahun. Itu sudah cukup untuk melunasi budi penyelamatan nyawa yang dilakukan ayahku saat itu. Mari kita batalkan saja perjanjian pernikahan ini hari ini. Bahkan jika bukan karena Liu Ruxue, Fang Chen juga berniat untuk membatalkan perjanjian pernikahan. Sejak 10 tahun yang lalu ayahnya dan dia menyelamatkan Tuan Besar Liu. Mereka terus menumpang di kediaman Liu. Seiring dengan meninggalnya sang ayah 3 tahun yang lalu, hubungan mereka pun merenggang. Keluarga Liu perlahan-lahan mulai menjauhinya. Fang Chen mengerti bahwa kesabaran keluarga Liu sudah habis. Kalau bukan karena takut membatalkan pernikahan akan merusak reputasi mereka, mereka pasti sudah lama mengusir Fang Chen dari kediaman Liu. Sekarang, sudah waktunya dia pergi. Setelah membaca kata-katanya, hati Liu Zengyan diam-diam merasa gembira. Keberadaan Fang Chen di keluarga Liu setiap harinya selalu mengingatkan Liu Zengyan bahwa kediaman Liu berutang budi yang sangat besar kepada Fang Chen dan ayahnya. Hari demi hari, tahun demi tahun, Liu Zengyan merasa seperti ada duri dalam daging. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang dia mau pergi. Ini benar-benar kabar yang sangat menggembirakan.
Namun tak disangka, Wang Yingfeng justru berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak Chen, bagaimana bisa begini? Perjanjian pernikahan ini ditetapkan oleh Tuan Besar. Bagaimana kami berani menentang keinginan beliau? Bagaimana jika beliau kembali dari perjalanannya dan mendapati kita tidak memenuhi janji? Aku dan pamanmu akan mendapat masalah besar. Kalau kamu benar-benar berterima kasih atas perawatan keluarga Liu selama 10 tahun ini, menikahlah dengan Ruxue. Mulai sekarang kita semua adalah satu keluarga." Beberapa anggota keluarga yang cerdik dapat melihat niat Wang Yingfeng yang sebenarnya. Dia ingin menikahkan Liu Ruxue dengan Fang Chen yang bisu, untuk menghancurkan kebahagiaan seumur hidupnya, dan menyingkirkan ancaman bagi putrinya sendiri, Liu Ruyan. Liu Ruxue memiliki pesona yang luar biasa. Parasnya begitu cantik tiada taraf. Dia adalah wanita cantik yang terkenal di mana-mana. Banyak pemuda dari keluarga terpandang sangat mendambakannya. Jika dia menikah dengan keluarga kaya raya, atau menjadi istri atau selir dari seorang pria berkuasa, dia pasti akan menjadi saingan Liu Ruyan. Sekarang, dengan menikahkannya dengan Fang Chen, pria tak berguna yang bahkan tidak memiliki akar roh ini, maka ancaman itu akan hilang sepenuhnya. Benar-benar kejam. Fang Chen mengerti semuanya dengan jelas. Dia menatap Liu Ruxue yang diam-diam meneteskan air mata, dan menghela napas pasrah. Dalam hati, dia berpikir, bahkan jika aku menolongnya hari ini, setelah aku pergi, dia tetap tidak akan bisa lepas dari cengkeraman kejam Wang Yingfeng. Saat itu, nasibnya mungkin akan lebih buruk daripada menikah dengan seorang bisu. Selama bertahun-tahun ini, Liu Ruxue adalah satu-satunya orang yang baik padanya. Tahun saat ayahnya meninggal, dia sangat berduka, hingga jatuh sakit parah. Dia terbaring di tempat tidur selama 7 hari 7 malam. Keluarga Liu sama sekali tidak peduli. Liu Ruxue lah yang berjaga di samping tempat tidurnya tanpa tidur, merawatnya selama 7 hari. Berkatnya, dia berhasil melewati masa kritis itu. Dia benar-benar tidak tega meninggalkan gadis yang tulus dan baik hati ini, membiarkannya berjuang sendirian di neraka keluarga Liu. Setelah berpikir berulang kali, dia dengan pasrah mengambil kuas dan menulis satu kata untuk Wang Yingfeng. Wang Yingfeng tersenyum. Dia berkata dengan penuh semangat, "Ruxue, cepat ajak Fang Chen untuk mengukur baju. 1 bulan lagi kalian akan menikah." Dia tidak sabar ingin mereka segera menikah. Untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan, Liu Ruxue menyeka air matanya. Dengan mata merah dan bengkak, dia menghampiri Fang Chen. "Ikutlah denganku. Kebetulan, aku juga ingin bicara denganmu." Aku mengikuti Liu Ruxue ke kamarnya. Kamar pribadi, meskipun disebut kamar pribadi, sebenarnya hanya sedikit lebih baik dari kamar pelayan. Sangat sederhana. Liu Ruxue membuka laci meja riasnya. Lalu dari sudut laci ia mengeluarkan sebuah kantong kecil yang tersembunyi. Di dalamnya berisi kepingan-kepingan perak berukuran besar dan kecil. Si bisu kecil, kamu seharusnya tidak menyetujuinya. Mereka tidak tulus menginginkanmu menikahiku. Mereka hanya tidak ingin dicap sebagai orang yang tidak tahu balas budi. Setelah adikku masuk ke sekte awan hijau, mereka akan bersikap kejam padamu dan mencari berbagai cara untuk mengusirmu. Fang Chen tersenyum tipis. Gadis ini ternyata tidak bodoh, batinnya. Liu Ruxue menjejalkan kantong uang itu ke tangan Fang Chen, dan berkata dengan lembut, "Bawalah uang ini, tinggalkan kediaman Liu, dan pergilah dari kota Guzu. Aku tidak ingin kamu juga menjalani hidup sepertiku." Fang Chen menulis secarik catatan. "Bagaimana denganmu?" Senyum pahit tersungging di bibir Liu Ruxue. "Ini adalah rumahku, sekeji apapun mereka padaku, aku tidak bisa pergi." Tiba-tiba, terdengar suara tawa dan obrolan para pelayan, yang sedang menuju gudang untuk mengambil sutra. Dengan cemas, Liu Ruxue berkata, "Cepatlah pergi. Jangan ragu-ragu lagi." Namun, memikirkan bahwa perpisahan ini mungkin akan menjadi perpisahan selamanya, dan tak akan pernah lagi bertemu dengan teman masa kecilnya ini. Rasa sedih yang tak terhingga muncul di hatinya. Suaranya menjadi serak. "Di luar sana, jangan mudah percaya pada orang asing. Jangan makan makanan mereka, jangan minum air mereka, dan juga, jangan sembarangan bicara dengan orang. Jika ada yang tahu kamu bisu, mereka akan menindasmu. Mengerti, si bisu kecil?" Fang Chen maju dan mengelus kepalanya. Suara yang lembut terdengar pelan. Suara yang lembut terdengar lirih. "Mulai sekarang, panggil aku suami." Liu Ruxue sontak mengangkat kepalanya. Sepasang mata merah darahnya terbelalak lebar, seolah-olah melihat hantu. Dia tergagap. "Kamu bicara? Kamu bukan orang bisu?"